Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku sekalian, sabahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesempatan sehat dan walafiat oleh Allah SWT, sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran tarbiyah Islamiyah kali ini. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan kumpulan soal tarbiyah untuk persiapan penilaian harian atau ulangan bulanan kedua. Adapun materi yang kita akan ulangankan adalah materi tentang diharamkannya perbuat atau sikap curang, ya. Sekali lagi, pertama materinya adalah tentang diharamkannya berbuat curang, dan yang kedua materi tentang haji dan umroh. Baik, Ustaz akan mulai kumpulan soal tarbiyah ini yang akan diulangankan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020. Baik, untuk pertama ini adalah tentang materi haji dan umroh. Soal pertama ini disebutkan adalah mal hajj. Mal hajju, apa yang dimaksud dengan haji? Jawabannya adalah qasdul muslim baitallahil haram li ada'i manasikil hajj bi waqtil hajj, yaitu sejanya orang muslim ke Baitullah diadai manasikil haji, untuk melaksanakan ibadah haji fi waqtil haji, pada musim haji. Di sini ada penegasan fi waqtil haji, di musim haji. Nomor 2, pertanyaannya adalah wa mal hikmah min masyru'atil haji. Wa mal hikmah, apa hikmahnya disyariatkannya ibadah haji? Jawabannya adalah yaltaqi fihil muslimun min jami'i biladil alam al-islami. Bisa bertemunya semua orang muslim dari berbagai negara. Fayash'uruna bitta'aluf, sehingga mereka merasakan rasa kasih sayang, wal wihdah, dan rasa persatuan. Wa yalbasuna malabisan muwahhadah, dan mereka bisa memakai pakaian yang mempersatukan, yaitu pakaian ihram yang berwarna putih dan tidak berjahit untuk laki-laki. Wa yatawajjahuna bidu'a'i li rabbin wahid, mereka bisa memanjatkan doa sama-sama li rabbin wahid, kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Sama-sama Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 3 adalah alaman yajibul haji. Pertanyaan yang ketiga adalah alaman, kepada siapa wajibnya haji itu? Jawabannya adalah ala kulli muslim baligh akil mustati', itu kepada setiap muslim yang sudah balik dan berakal, tidak gila, dan mustati', dan tentunya yang mampu. Kemudian wamad dalil alaihi, pertanyaan berikutnya adalah wamad dalil, apa dalilnya diwajibkan haji itu? Yaitu surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Itulah dalil
diwajibkannya haji kepada setiap muslim. Berikutnya ini adalah soal tentang pernyataan salah atau betul. Sehingga kalau ada pernyataan yang salah maka disilang, adapun pernyataan yang betul itu dikasih tanda checklist. Nomor 1, yalbasul hujjaj fil ihram malabisa mukhtalifah. Para jamaah haji itu memakai pakaian dalam ihram itu malabisan mukhtalifah, dengan pakaian yang bermacam-macam, berbeda-beda. Apakah pernyataan ini salah atau betul? Tentunya salah. Padahal yang betul adalah memakai pakaian yang sama. Yang sama yaitu pakaian putih yang tidak berjahit buat laki-laki. Kemudian nomor 2, min arkanil umrah al-wukuf bi Arafah. Katanya di antara rukun ibadah umroh, ini ibadah umroh bukan ibadah haji ya. Ibadah umroh adalah rukunnya, salah satunya adalah al-wukuf bi Arafah. Wukuf bi Arafah. Pernyataan ini salah atau betul? Tentunya salah. Yang betul adalah umroh itu, ibadah umroh tidak ada wukuf. Ya, wukuf adanya hanya dalam rangkaian ibadah haji. Kemudian nomor 3, yas'i al-hajj baina Safa wal Marwah sab'ata aswad. Ya, berlari-lari kecil atau sa'i antara Safa dan Marwah itu sab'ata aswad, 7 putaran. Pernyataan ini salah atau betul? Ya, betul ya. Sahih. Kemudian nomor 4, yash'urul muslim fil haji bil wihdati wal musawah. Orang semua muslim ya dalam ibadah haji itu merasakan rasa persatuan dan persamaan. Betul atau salah pernyataan ini? Ya, sahih ya, betul. Kemudian di sini ada contoh soal yang bentuknya pilihan, di mana yang jawabannya dipilih, kemudian digarisbawahi jawaban yang dianggap betul. Nomor 1, al-baitul haram fi Makkah al-Mukarramah fil Madinatil Munawwarah atau fil Qudus Syarif. Ka'bah itu adanya di Mekah atau Madinah atau Quds yang di Palestina. Ya, jawabannya adalah Makkah Mukarramah. Baitullah itu adanya di kota Mekah. Kalau di Madinah itu adalah makamnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian di Quds itu adalah Masjid Aqsa. Kemudian nomor 2, furido al-hajj fis sana sabi'ah as-saminah atau at-tasi'ah minal hijrah. Diwajibkannya haji itu pada tahun keberapa? Apakah pada tahun 7, pada tahun ke-8 atau pada tahun ke-9 di tahun Hijriah? Tentunya pada tahun ke-9 Hijriah. Kemudian nomor 3, furidul hajj fil aum. Diwajibkannya haji itu dalam seumur hidup berapa kali? Marratan wahidah, 1 kali, atau marrataini 2 kali, atau salasata marrat 3 kali. Ya, jawabannya adalah 1 kali, marratan wahidah, 1 kali dalam seumur hidup wajibnya ya. Adapun ada orang yang berkali-kali haji atau umroh, itu hanya melaksanakan sunat saja ya. Yang wajibnya adalah satu kali. Kemudian nomor 4, al-hajju huwa ar-ruknu tsalis ar-rabi atau al-khamis min arkanil Islam. Haji itu adalah merupakan rukun yang keberapa? Yang ketiga atau yang keempat atau yang kelima dalam rukun Islam? Ya, jawabannya adalah al-khamis, rukun yang kelima. Oke, baik, selanjutnya
Di sini ada bentuk pertanyaan yang menyuruh untuk disambungkan dengan garis antara pernyataan yang kelompok alif dan pernyataan yang ada di kelompok ba. Yang nomor 1, al-hajju fardu ainin ala kulli. Haji itu wajib kepada setiap. Nah, di sini ada pilihannya adalah muslim, baligh, akil, mustati. Wajibnya haji itu kepada setiap muslim yang sudah baligh dan berakal dan mampu, ya. Kemudian nomor 2, arkanul hajj. Rukun-rukun haji itu ada berapa? Nah, di sini ada arba'ah, ada 4. Kemudian al-hajju huwa ruknu. Haji itu adalah merupakan rukun yang keberapa? Al-khamis min arkanil Islam, yang kelima dalam rukun Islam. Kemudian nomor 4, furidul hajj fis sanah. Haji itu diwajibkannya pada tahun ke-9 at-tasi'ah minal hijrah. Tahun ke-9 Hijriah, yaitu setelahnya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Baru tahun ke-9 itu haji diwajibkan. Kemudian sini selanjutnya adalah tentang sudah masuk ke materi tentang diharamkannya berbuat curang. Ke nomor 1 ini pernyataan betul atau salah. Haramallahu ta'ala jami'a anwa'il ghish. Allah mengharamkan semua jenis atau semua macam kecurangan. Atau sahih, betul atau salah pernyataan ini? Tentunya betul. Jadi Allah mengharamkan semua berbentuk kecurangan dalam jual beli, dalam pergaulan, dalam berteman, dan semua, ya, semua kegiatan pasti ada orang yang berbuat curang. Nah, Allah mengharamkan semua kegiatan yang ada kecurangan. Kemudian nomor 2, wajiba Umar radhiyallahu anhu bi amanatil fata. Umar bin Khattab dikagetkan atau dikagumkan, ya, merasa kagum terhadap sikap amanahnya, sikap tanggung jawabnya, sifat dipercayanya gadis itu. Jadi anak kecil anak perempuan yang ibunya seorang pedagang susu yang kebiasaan atau yang biasa menjual susunya setelah dicampur dengan air biasa, ya. Anak gadisnya atau anak perempuannya tidak setuju terhadap perbuatan ibunya itu. Kemudian nomor 3, yahrumul ghish, ya, yuhramul ghish, diharamkannya curang itu, diharamkannya kecurangan itu fil imtihan faqat, hanya dalam ulangan, hanya dalam ujian saja, ujian di sekolah saja. Betul atau salah? Pernyataan ini tentunya salah. Kecurangan itu pasti, ya, ada di mana-mana, bukan di sekolah saja, bukan dalam ulangan saja, ya, pasti dalam berbagai kegiatan kehidupan itu ada. Nah, Allah mengharamkan semua itu. Kemudian nomor 4, azharul ba'i at-ta'amul fasid fi a'la at-ta'am. Ini cerita pada zaman Nabi Muhammad itu ada seorang pedagang, ya, penjual yang suka menyembunyikan makanan yang sudah rusak itu di bawah makanan yang masih bagus, sehingga disatukan, ya. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad mencoba melihatnya dengan meraba tangannya, ya, tangannya diletakkan di atas makanan si penjual itu. Ternyata ketika diangkat tangan Nabi Muhammad, tangannya
ternyata tangannya basah, sehingga ketahuan makanan itu sudah kena air hujan. Nah, sehingga Rasulullah menyarankan untuk dilihatkan, jangan disembunyikan makanan yang sudah rusak itu, dilihatkan kepada pembeli supaya pembelinya itu tahu bahwa makanan ini sudah kena air hujan atau sudah rusak, ya, sehingga ketika dibelinya tidak merasa ditipu oleh penjual, ya. Nah itu. Nah, ceritanya di sini apakah salah atau betul bahwa penjual itu memperlihatkan azharo al-ba'i, memperlihatkan makanan yang rusaknya fi a'la ta'am, di atas makanan yang lain maksudnya. Ini pernyataan yang salah, ya. Yang betul adalah pedagang itu dalam ceritanya adalah di bawah, meletakkan makanan yang sudah rusak di bawah makanan yang masih bagus gitu. Kemudian selanjutnya pertanyaan saya, ya. Nomor 1, limadha khalatat al-mar'ah al-laban bil ma'. Ya, ceritanya, ya, seorang ibu itu pada zaman Umar bin Khattab atau khalifah yang kedua, ya, setelah Abu Bakar, itu ada kisah yang menceritakan ada seorang wanita, seorang ibu yang punya anak perempuan, di mana seorang ibu itu menjual susunya itu suka dicampur dengan air biasa, ya, katanya supaya menambah keuntungan, ya, padahal itu adalah perbuatan curang. Nah, di sini pertanyaannya, limadha khalatat al-mar'ah al-laban bil ma'. Limadha, kenapa atau mengapa wanita itu mencampur susunya dengan air? Untuk apa tujuannya? Liyazdada, maka jawabannya adalah liyazdada ribahuha, untuk menambah keuntungan, untuk bertambah keuntungannya. Ini jawabannya, ya. Oke, baik. Nomor 2, lima u'jiba Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an bimauqifil fata. Kenapa terkagum Umar bin Khattab dengan sikap anak perempuannya atau sikap gadis yang menemani ibunya yang suka berjualan susu setelah dicampur dengan air biasa? Kenapa? Ya, kenapa Umar bin Khattab terkagum sehingga dalam ceritanya si anak perempuan itu, si anak gadis itu nanti di kemudian harinya dinikahkan kepada anaknya Umar bin Khattab yang bernama Asim. Sehingga dengan pernikahan perempuan anak penjual susu ini yang punya akhlak yang baik, ya, sehingga tidak setuju dengan perbuatan ibunya, itu dinikahkan oleh Umar bin Khattab dengan anaknya bernama Asim, sehingga nanti di kemudian hari akan lahir seorang khalifah yang soleh, yang sangat amanat dalam kepemimpinannya dan bertanggung jawab dan perhatian kepada rakyat, yaitu bernama Umar bin Abdul Aziz, ya. Nah, kenapa? Sekali lagi dalam pertanyaan ini, kenapa Umar bin Khattab itu merasa kagum terhadap sikap anak gadis itu? Karena dikagumkan dengan amanahnya. Wajiba bi amanati hadil fata, ya, dengan amanahnya, wa adami muwafiqatuha 'alal ghish, dan tidak setujunya, ya, atas kecurangan yang dilakukan oleh ibunya, wa khaufiha minallah, dan merasa takutnya kepada Allah, ya, bukan merasa takut kepada Umar bin Khattab yang pada waktu itu sebagai pemimpin, ya, sebagai Amirul Mukminin, ya, setelah Abu Bakar. Dia tidak takut kepada
siapapun kecuali Allah. Padahal ibunya sudah menyatakan, sudah nggak apa-apa, Umar bin Khattab tidak akan melihat perbuatan kita. Nah, ketika ibunya berkata seperti itu, langsung dijawab oleh anaknya, wahai Ummah, wahai ibuku, meskipun Umar tidak mengetahui perbuatan ibu, tapi Allah itu maha mengetahui. Tuhannya Umar bin Khattab itu maha mengetahui atas perbuatan ibu. Nah, makanya pernyataan anak gadisnya itu didengar oleh Umar bin Khattab yang pada waktu itu kebetulan sedang berkeliling malam untuk melakukan kebiasaan ya, mengontrol atau melihat suasana rakyatnya, kondisi rakyatnya dari rumah ke rumah. Sehingga Umar bin Khattab mendengar obrolan antara seorang ibu yang suka menjual susu setelah dicampur air dengan anaknya yang akhlaknya baik dan tidak setuju atas perbuatan ibunya. Selanjutnya adalah bentuk pertanyaannya seperti ini, itu adalah disambungkan pakai garis. Di sini ada pernyataan ya. Nomor 1, kanatil mar'ah takhlitu al-laban amama. Dalam ceritanya bahwa seorang ibu itu, wanita itu mencampurkan air susunya dengan air susunya amama, di depan siapa? Di depan dalam ceritanya adalah di depan anak perempuannya ya. Kebetulan di situ nggak ada suaminya atau jironinya atau tetangganya ya. Jadi jawabannya adalah ibnatiha, di depan anak perempuannya. Baik, nomor 2, wajib Sayyidina Umar radhiyallahu an bimauqifil fatahli, syaja'atiha, keberaniannya atau amanahnya, atau khaufiha, rasa takutnya. Jadi Umar bin Khattab itu merasa kagum kepada anak perempuannya itu ya. Karena apa? Li syaja'atiha, karena keberaniannya, bukan keberaniannya atau bukan rasa takutnya, bukan, tapi li amanatiha, karena tanggung jawabnya, amanahnya, dipercayanya ya. Sehingga Umar bin Khattab ya merasa kagum, sehingga nantinya kan sekali lagi nantinya akan dinikahkan untuk anaknya yang bernama Hasyim.
Baik, selamat mengikuti penilaian harian atau ulangan kedua dalam materi tarbiyah Islamiyah ini. Sekali lagi dalam materi apa tadi? Diharamkannya berbuat curang dan materi tentang haji dan umroh. Baik, tetap sehat dan semangat. Semoga kalian berhasil dan sukses mengikuti penilaian harian kedua ini. Baik, segitu saja dari Ustadz. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan keliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.